Tahu kalian, demi memiripkan diri sama Ade Darmawan, tadi malam aku pergi pangkas rambut. Karena tadi malam aku berpikir besok aku mau jadi Ade Darmawan. Sebentar dulu Bung Parbela, kayaknya kau nggak mirip sama Ade Darmawan. Kau itu lebih mirip sama Ade Armando. Inilah yang dinamakan Ade Darmawan rasa Ade Armando. Rambutnya Ade Darmawan, bodinya bodi Ade Armando. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena apa? Oppo Parbela berarti perpaduan antara Ade Darmawan dan Ade Armando. Artinya apa? Perpaduan dari dua orang pintar. Mendinglah dari perpaduan antara tompel dan kumis, kan repot. Yang satu pengacara yang nggak pernah menang, yang satu lagi yang kepingin wakil presidennya monyet. Maunya dipimpin sama monyet daripada mama manusia. Kan blow on. Aduh. Pantang nggak disebut-sebut namanya terus nongol dia. Sebentarnya gue baru opening udah nongol dia. Nanti jatamu bang. Kalau kupanggil datang, kalau belum kupanggil jangan datang. Udah sama kayak si Charlie Chaplin sana. Nggak diundang nggak datang, nggak diundang datang dia. Sana dulu. Geser dulu bang, nanti kupanggil ya bang. Ah, nggak bisa lihat orang senang. Masih pembukaan ini belum apa namanya nanti abang di penutupan. Orang mau bersenang-senang datang dia. Ah, di atas dia bang. Bang bisa sabar sedikit nggak bang? Dikit aja sabar bang. Ah, nongol dari samping, nongol dari atas. Di sini. Nanti bang sabar. Di mana-mana ada Darmawan. Udah sama kayak profesinya, di Polda ada, di Istana Negara ada, di Solo ada, di mana-mana ada kawan ini. Nanti bang sabar. Gak mulai-mulai aku ini jadinya. Ada aja. Nah, kita masuk dalam pemberitaan ya. Kita tepuk tangan dulu buat Ade Darmawan. Ade Darmawan disuruh pergi, datang Ade Armando. Bang, bagus-bagus bang. Jangan kayak gitulah. Gak jadi ini aku mulai. Disuruh pergi Ade Darmawan, datang Ade Armando. Ah, aku gak bahas abang sekarang. Besok-besok aku panggil abang. Udah aja. Emang begitu sesama pendukung Joko Widodo, kepengen dekat-dekat terus sama Bung Parbela. Udah begini ya, udah. Aman. Kemarin biar tau kalian, aku baru aja ngintip dokter Tina. Bukan orangnya, statusnya. Kalau untuk ngintip yang begituan, udah ada orangnya. Siapa Bung Parbela? Ya suaminya lah. Suaminya lah, masa Refli Harun? Suaminya lah. Gak mungkin juga Refli Harun kan? Gak mungkin juga si Topik kan? Suaminya. Aku ngintip statusnya di X. Belum selesai ngomong. Katanya dia mengalami ancaman pembunuhan. Kalau masalah itu ya, dari dulu aku udah ngaku-ngaku aku diancam pembunuhan. Dengarkan ini ya, lihat ya, ini statusnya. Dalam bulan Juni hingga Agustus 2026, selain penangkapan, penahanan, upaya pembunuhan, pendakwaan, dan upaya perampasan dan penyitaan aset tempat kediaman, juga terjadi penganiayaan dan penzaliman dengan kerugian moral, material, lahir, dan batin tak tertanggungkan pada saya yang belum saya ceritakan pada Anda semua para netizen. Minggu ini jika diizinkan, saya akan konferensi pers terkait hal tersebut. Bayangkan kalian, baru kali ini ada orang
terlilit utang, nggak bisa bayar, disita apartemennya, bikin konferensi pers. Apa yang mau dia sampaikan kepada masyarakat? Penangkapan oke. Penahanan oke. Nah, upaya pembunuhan ini siapa? Polisi. Ya, coba perhatikan ini: penangkapan, penahanan, upaya pembunuhan, pendakwaan, upaya perampasan dan penyitaan aset tempat kediaman. Kalau berbicara yang lain-lainnya oke lah. Tapi kalau bicara penyitaan aset tempat kediaman, ya itu kalau nggak ada perkara perdata, nggak akan ada ini masalah ini. Nggak akan pernah ada yang namanya penyitaan aset. Kau yang punya utang jangan curhat sama orang, lunasi. Kalau punya utang itu lunasi, bukan curhat. Kalau punya utang itu lunasi, bukan konferensi pers. Yang menyita itu bukan debt collector, yang menyita itu pengadilan negeri. Ada aja kau yang punya utang mau konferensi pers, mau curhat kau sama orang. Kenapa? Enggak ada yang bantu bayar apamu itu, bayar utangmu itu. Udahlah Tipa, ya nggak usah main drama. Karena apa? Dramamu itu udah nggak laku. Kau bilang kau mau hijrah, tapi tetap kau mau konferensi pers juga. Saya mau hijrah, nggak mau dulu permasalahkan masalah ijazah. Saya mau fokus ke masalah kesehatan. Sekarang tiba-tiba mau konferensi pers. Konferensi pers terkait apa? Kesehatan, bukan kan ijazah juga kan? Ada aja ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana tanggapan Bapak Joko Widodo ya perihal ya pra peradilan Roy Suryo ini dan juga Siti Tipa ini. Ya, kita dengarkan. Terkait yang sidang ijazah Pak, kemarin kan eksepsinya Pak Dr. Rifa sempat diterima, kemudian sempat terhenti, kemudian besok lanjut lagi, tanggapannya seperti apa Pak? Ya kalau yakin 100% palsu, mestinya masuk ke pokok perkara di persidangan itu diikuti, tidak malah pra-peradilan. Biar perkara ini segera selesai, masalah ini bisa segera selesai. Kalau untuk sidang rencana besok dari Pak Jokowi seperti apa Pak? Kalau siap hadir, kalau hadir, saya sudah sampaikan, saya akan hadir membawa ijazah. Betul. SD, SMP, SMA, dan nanti yang S1 yang sekarang di Kejaksaan, semuanya akan kita tunjukkan. siap. Inilah yang seringkali ya digaung-gaungkan orang ini. Ya, kubunya Roy Suryo dan juga Tipa. Mengatakan apa? Jokowi Widodo gak pernah hadir. Selama ini gak pernah mau hadir. Sidang CLS gak mau hadir. Sidang CLS itu tidak pernah ada kewajiban. Kalau misalnya ada kuasa hukum yang datang, ngapain termohon yang datang? Ya, tapi ini yang digembar-gemborkan mereka seolah-olah Bapak Joko Widodo pengecut. Ya, inilah yang dinamakan maling teriak maling, pengecut teriak pengecut. Kalau kemarin-kemarin ya kita katakan Andi Aswan yang mengatakan Bapak Joko Widodo akan hadir. Kemarin kuasa hukum yang lain Pak Ripai mengatakan Bapak Joko Widodo akan hadir. Kemarin begitu juga Adi Darmawan mengatakan Bapak Joko Widodo yang hadir ya. Ini sekarang Bapak Joko Widodo sendiri yang langsung ngomong. Manusia itu yang dipegang omongannya, apalagi laki-laki ya. Laki-laki itu yang dipegang burungnya. Jadi itu dia Bapak Joko Widodo ya, ini bisa dipegang burungnya. Omongannya. Ampun, Bapak. Minta maaf, Bapak, minta maaf. Salah ngomong, Pak. Omongannya, Pak. Minta maaf, Pak. Bahaya Presiden ke-7 ini. Nanti nggak boleh lagi aku ikut jalan-jalan nanti. Lanjutlah kalau kayak gitu, Pak. Ini sudah masuk pokok perkara kok di persidangan, ya kita ikuti proses hukum yang ada. Bisa dibilang pra-peradilan kemarin mengulur waktu untuk persidangan ya Pak? Ya untuk apa? Kalau sudah yakin 100% palsu, ya bawa aja buktinya. Iya, masuk ke pokok perkara di persidangan, mestinya. Yes. Kalau untuk terkait Mas Kaisang yang kemarin sudah mendeklarkan mau nyalek
di Dapil 5 seperti apa? Ya, itu sudah menjadi keputusan Mas Kaisang. Saya kira itu sudah dihitung, sudah dikalkulasi resiko-resikonya, kan PSI punya tim yang berkaitan dengan hitung-hitung. Ini kadang-kadang wartawan ini ya yang tadinya nanya Resuryo langsung dibikin pertanyaan borongan nanyain Mas Kaisang. Awak udah serius mendengarkan, tiba-tiba lari ke Mas Kaisang. Kita bahas Resuryo sama Tipa. Jadi pada intinya kita udah tahu bahwasanya Bapak Joko Widodo pun juga heran kenapa mereka mengajukan pra peradilan. Artinya mereka sendiri sebetulnya sudah tahu bahwasanya Bapak Joko Widodo itu punya ijazah dan mereka tidak berani menghadapi sidang perkara pokok. Dan ku bilang sama kalian, jangan pernah harapkan Roy Suryo dan juga Tipa di penjara. Karena apa? Sebentar lagi mereka bebas. Perhatikan aja, karena apa? Karena itu framingnya si Tipa kemarin-kemarin. Dari kemarin itu framingnya seperti itu. Tanggal 23 Juli, ya, di situ sebetulnya adalah hari kebebasan saya. Yang dieksepsi itu, yang diterima itu eksepsi. Ya kan begitu? Keberatan. Nah, walaupun itu diterima oleh hakim, ya, hakim akan mengembalikan berkas itu kepada kejaksaan, maka kejaksaan akan memperbaiki. Tidak otomatis status terdakwamu itu hilang. Kalau memang status terdakwamu itu hilang, logikanya ngapain kau pra peradilan? Untuk apa kau pra peradilan? Kalau pra peradilan itu kan kau itu keberatan dan ingin membuktikan bahwasanya penetapan tersangkamu itukah, penahananmu itukah, penangkapanmu itukah, atau apapun itu tidak sesuai dengan undang-undang atau tidak sesuai dengan KUHP. Kan begitu, ya. Jadi ini yang perlu diluruskan, ya. Tipe selalu memframing, dia sudah bebas. Saya mau hijrah dulu, ya, seolah-olah dia sudah bebas. Kaget dia kemarin tanggal 23 Juli, ya, dia itu merasa bebas 3 hari lagi dapat panggilan surat sidang. Dapat surat panggilan untuk undangan sidang. Ini gimana dokter? Ya, bismillah, la haula wala quwata illa billahil azim. Di mana? Ya, jadi seperti yang teman-teman semua masyarakat Indonesia tahu, per 23 Juli 2026 saya sudah tidak lagi menjadi terdakwa. Karena perkara saya sudah batal demi hukum, bahkan berkasnya pun sudah dikembalikan. Artinya sudah tidak ada lagi perkara saya. Tapi 3 hari kemudian muncullah surat undangan kepada saya untuk maju sidang di tanggal 6 Agustus, ya. Nah, artinya apa? Saya hanya 3 hari bebas. Pengajuan kami untuk pra peradilan ini segera disetujui oleh Mahkamah Agung dan sudah mendapatkan nomor perkara. Kemudian sidang yang sudah mendapatkan nomor perkara 354 di sidang pengadilan Jakarta Timur sudah hilang, ya. Anda bisa lihat ya di itu. Artinya apa? Memang kami sah untuk melakukan pra peradilan ini. Sekali lagi, ini adalah perjuangan kami untuk seluruh masyarakat Indonesia agar tidak terjadi presiden yang menimpa masyarakat Indonesia yang lain. Maka mohon. Justru begini kawan, ya. Kalau memang perkaramu itu sudah tidak ada lagi di SIPP, ya, kenapa harus pra peradilan? Kan udah gak ada lagi sidang. Kalau menurut kalian udah gak ada sidang, ngapain pra peradilan? Kalau memang sudah bebas, ngapain pra peradilan? Ada-ada aja kau. Semua orang lah kau sesatkan, semua orang mau kau bodoh-bodohi. Nggak semua orang ya itu otaknya sama kayak para pengikutmu dan juga pendukungmu. Nah, sekarang ya kita mau mendengarkan ya bagaimana keterangan daripada Ade Darmawan ketika ditanya oleh salah satu presenter. Dan juga kita akan ya mendengarkan juga ya keterangan dari saudara kembarnya Ade Darmawan, Muhammad Ahmad Al-Katiri. Bukan ya? Oh, minta maaf diralat, bukan saudara kembar. Aku kira saudara kembar. Minta maaf, salah lihat. Nanti aku datang ke Jakarta, aku dimaki-maki nanti aku sama Ade Darmawan. Apa maksud kau bela? Kau bilang aku punya saudara kembar. Aduh, repot emang kalau udah urusan sama abang yang satu ini. Kita dengarkan.
putusan Tifa Uziatiasuma atau Dr. Tifa yang kini malah mengajukan pra-peradilan. Menurut Pak Jokowi, jika Dr. Tifa yakin ijazah Jokowi 100% palsu, harusnya Dr. Tifa menjelaskan itu di sidang pokok perkara. Apa kemudian respon Pradi Bersatu terkait dengan langkah yang saat ini ditempuh oleh Tifa, manuver terbaru dari Tifa, dan ada statement terbaru juga dari Pak Jokowi? Ya, Mbak Eva, kita ketahui bersama bahwa Dr. Tifa ini dimenangkan dalam hal eksepsi, diterima. Ya, bukan menang mutlak dalam satu pokok perkara, tetapi pada dakwaan yang bersifat ada ambigu di situ, ya. Terus kemudian kalau kita berbicara bahwa kenapa Pak Jokowi menyampaikan hal seperti itu, ya jelas lah, ya kan. Pak Jokowi tentunya ingin sekali melihat, Anda buktikan kalau Anda bilang itu penelitian, Anda buktikan kalau itu bukanlah fata morgana, Anda buktikan penelitian Anda itu adalah fakta, ya kan. Nah, kalau dia tidak berani masuk ke dalam pokok perkara, maka penelitian itu adalah penelitian fata morgana, melihat air di padang pasir. Itu dia. Sebentar dulu, fata morgana, ya. Fata morgana itu, ya, kita seolah-olah melihat air di padang pasir, ya. Ya, lama-lama kita dekati. Kan banyak seperti itu, ya. Para musafir contohnya, ya. Jalan-jalan, ada air kan begitu. Begitu makin dekat kok nggak ada. Iya kan? Mereka kan begitu juga, iya kan, fata morgana gitu loh ya, bukan fakta morgana, fata morgana, ya. Nah, begitu dilihat ya kan, ada kepalsuan kita meneliti itu. Barangnya ada sama Bapak Joko Widodo yang bikin penelitian mereka. Coba bayangkan kalian bodohnya. Ijazah yang megang Bapak Joko Widodo, tapi yang meneliti mereka. Aku bilang sama kalian, ya, lebih pantas Bapak Joko Widodo yang punya ijazah yang meneliti Kaisang. Karena apa? Bisa ditinggal minta sama bapaknya. Pak, minta dulu Pak, biar ku teliti dulu ijazahmu itu. Daripada rusuh sama Siti, Pak. Karena apa? Tidak dipegang satupun dokumen asli daripada Bapak Joko Widodo. Ini namanya fata morgana, ya. Kita lanjutkan, Bang, fata morgana, Bang. Lanjut Bang, fata morgana. Diam aja. Lanjut Bang, lanjut. Tidak ada fakta di situ. Kelihatan dari matanya saja sudah salah. Bagaimana seorang ilmuwan kedokteran bisa memastikan otak seseorang kecil tanpa memeriksa fisik daripada si pemilik otak? Betul. Nah, ini kan yang membuat kita bertanya-tanya, penelitian yang bagaimana, neuroscience seperti apa yang digunakan? Ya, jadi saya rasa sudah cocok lah sebenarnya harusnya masuk. Tetapi apapun itu kita hormati hak mereka, ya, hak mereka dalam hal menguji prosedural. Tapi jangan menghambat pokok perkara. Kenapa? Karena jangan berkali-kali lagi nanti. Mudah-mudahan ini Dr. Tifa tidak mengikuti pendahulunya, Mas Roy. Karena kalau Mas Roy dia parsial, satu-satu. Jadi kalau 14 yang diizinkan untuk dilakukan prapit, maka 14 kali prapit. Yang harusnya satu kaligus saja, ya kan, agar supaya persoalan ini tidak berlarut-larut. Karena bayangkan saja kalau 14 kali dikali 1 minggu, itu sudah berapa lama menundanya. Itu bertentangan dengan prinsip hukum itu sendiri, prinsip beracara di peradilan, yaitu biaya ringan, cepat, dan biaya ringan, ya, cepat, tepat, biaya ringan. Artinya ini jangan kita biarkan seperti ini. Makanya kami dari Bersatu juga mendesak Mahkamah Agung agar segera mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung dan juga surat edaran Mahkamah Agung. Kenapa? Karena ada kekosongan hukum di Prapit. Tidak diatur di situ berapa lama kita harus melakukan Prapit. Tetapi saya yakin betul tidak ada pilihan lain bagi Mahkamah Agung selain mengeluarkan perma atau sema. Kenapa? Apa bilang tadi? Sperma.
Bukan sperma opung Parabela, kayaknya yang kami dengar perma. Peraturan Mahkamah Agung. Satu lagi SEMA, surat edaran Mahkamah Agung. Biar jangan ngantuk. Karena ada beberapa juga di dalam KUHP yang lama dulu ya tidak diatur di dalam satu hukum acaranya, tetapi dia dikeluarkan perma. Misalkan perma nomor 1 tahun 56. Udah jelas ya, perma ya, bukan sperma ya. Ya, ngapain coba dalam permasalahan hukum dikeluarkan sperma? Perma, peraturan Mahkamah Agung, perma. Udah jelas abang tadi diucapkan perma, PERMA, perma. Terus kemudian perma nomor 20 2020 ya, ada beberapa lah, perma nomor 4 2020 itu semua adalah peraturan Mahkamah Agung yang dikeluarkan ketika pasca ada kekosongan di dalam KUHP. Nah, itu untuk menjalankan praktek hukum acara dalam pelaksanaan undang-undang itu sendiri, sehingga saya rasa tidak ada alasan Mahkamah Agung tidak mengeluarkan perma itu, karena kita melihat ini yaitu adanya upaya menggunakan prapit untuk mengulur-ulur waktu. Nah, itu di dalam putusan loh. Betul. Dalam pertimbangan hakim tunggal sudah menyatakan bahwa ada upaya mengulur-ulur waktu dan menggunakan prapit tidak sebagaimana mestinya. Iya. Nah, ini harus ada perma atau surat edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Iya. Kenapa? Tidak ada pilihan itu harus dilakukan. Kenapa? Kalau tidak, ini akan menjadi presiden buruk ke depannya. Apa presiden buruknya? Apa modelnya? Ialah ketika orang dilakukan penahanan. Kalau ini mungkin masih wajar-wajar saja, mau berlama-lama misalkan dan nggak ditahan. Tapi kalau yang ditahan itu akan menjadi presiden buruk. Kenapa? Dia akan habis waktunya dan batal demi hukum. Nah, ini menjadi persoalan bagi bangsa dan negara, bagaimana kita menjalankan hukum itu sendiri. Jadi jangan prosedural ya menghambat kepastian hukum itu sendiri. Seperti itu ya Pak. Sampai situ dulu Bang Ade, artinya Anda setuju dengan pernyataan Pak Jokowi yang mempertanyakan langkah Tifa mengajukan pra-peradilan. Kita tanyakan Pak Abdullah yang sudah bergabung. Pak Jokowi merespons langkah Dr. Tifa yang mengajukan pra-peradilan. Pak Abdullah katanya yakin ijazah Jokowi palsu. Kenapa tidak dilanjutkan saja ke persidangan pokok perkara fitnah pencemaran nama baik ijazah Jokowi, Pak Abdullah? Jadi begini, kami ini kan bukan tidak mau melanjutkan, kami siap untuk dilanjutkan, ya kan? Tapi karena kami melihat dakwaannya waktu itu banyak berbicara tentang kayak ujaran kebencian, penghasutan dan sebagainya. Ini kayaknya diarahkan seperti peristiwa Gus Nur dan Bambang Tri. Akhirnya bukan ijazah yang dimasalahkan. Karena ada peluang seperti itu, karena link-link itu nggak berbicara tentang ijazah. Ada 28 link yang di itu. Nah, akibatnya ya kita amputasi. Kita amputasi bahwa ini ya tidak benar gitu. Banyak hal-hal yang dikatakan seperti menggunakan dua rezim undang-undang ya, dan lama dan baru dan sebagainya. Itu ya kita amputasi. Nah, akhirnya nampaknya hakim sepakat dengan kami. Hanya diputuskan oleh hakim, maka dakwaan itu adalah batal demi hukum. Batal demi hukum itu artinya sudah tidak ada lagi. Itu istilah batal demi hukum tidak ada lagi loh. Tidak ada lagi. Jadi kalau sudah bangunan itu nggak ada, rata dengan tanah. Ya kalau sudah rata dengan tanah, apanya yang diperbaiki? Nah, jadi ya narasi seperti inilah yang mereka kembangkan. Narasi inilah yang mereka sebarkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga berpikir bahwasanya ya Tifa itu sudah bebas. Padahal pada dasarnya ya tidak ada kata-kata bebas dari seorang yang namanya Tifa. Nggak ada. Karena apa? Karena itu kemarin itu, yaitu masalah eksepsi. Kecuali kalau masuk dalam perkara pokok, ketok palu hakim mengatakan bahwasanya dinyatakan tidak bersalah bebas, baru bebas. Karena kan lu batal demi hukum, kok jadi kalian menentukan batal demi hukum.
ya kan? Nah, rujukannya juga demikian. Hakim itu, ya kan, di dalam putusannya dia merujuk ke pasal 75 ayat 2B dan ayat 3, kemudian langsung ke 206, yaitu untuk banding. Tidak menyinggung ayat 4. Ayat 4 itulah sebenarnya yang digunakan oleh jaksa untuk dia memperbaiki ayat 4, tapi tidak disinggung di putusan hakim itu, bahkan diloncati. Nah, di situ bunyinya itu hakim memberi kecepatan pada dasar subjektif, bukan demi otomatis, bukan demi hukum. Subjektivitas hakim, tapi hakim tidak gunakan kewenangan itu. Bahkan dia rujuk ke pasal 206, kalau mau melawan silakan banding. Bukan memperbaiki sesuatu yang tidak ada, apanya yang diperbaiki. Baik. Itu sebenarnya lah, karena kami itu melihat ada suatu cacat demi hukum di situ, pelanggaran hukum, ya kan? Oleh sebab itu kami ujinya di mana? Due process of law-nya itu nggak dilakukan dengan benar, bahkan saya katakan abuse of process itu. Lah kemana lagi? Ya kami ajukan ke putih batu. kami ajukan ke Prapit dong, maka ke Satpol PP. Baik. Ya kan? Ini kan artinya Karena putusan apa? selalu memunculkan tafsir yang berbeda ya, Rujukan Pak dari angka Abdullah berikutnya itu dan Pak adalah Ade. putusan hakim, Mbak, putusan hakim. Oke, Dokter Itu. Tifa merasa jika dakwaan batal demi hukum artinya status terdakwa gugur atau bebas. Sementara jaksa kemudian mengambil langkah memperbaiki dakwaan bukan banding ke pengadilan tinggi. Kalau menurut Bang Ade, yang mana yang memberikan kepastian hukum? Ya, loh, kami tidak keberatan kalau dilawan dengan banding. Saya dulu tanyanya ke saya, Oke, Bang Bang Ade silakan. Nanti kami ke Pak Abdullah lagi. Jadi begini, ya, jadi gini, kalau berbicara apa statusnya pada saat sudah diperbaiki dan didaftarkan kembali, maka ex officio, kapan orang dikatakan menjadi seorang terdakwa? Pada saat jaksa melimpahkan perkara ke pengadilan, Iya. kemudian didaftarkan di pengadilan. Nah, itulah status berubah menjadi terdakwa. Iya. Artinya berkas perkara sudah ada lagi kembali pada pengadilan. Iya. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau mengatakan bahwa tidak ada lagi persoalan hukum, kenapa Prapit? Iya. Sederhana menilainya, nggak usah Prapit. Dan kalau misalkan ada nomor perkara, jadwal sidang, kalau memang sudah tidak ada perkara, Iya. nggak usah datang, Itu dia. kan udah selesai. Tapi kenapa Prapit? Betul. Saya menantang sekarang teman-teman yang ada di kubu Dr. Tifa, ayo jangan Prapit dan tidak usah datang pada saat dipanggil. Iya. Kalau memang sudah selesai masalah, kan clear toh? Betul. Apa masalahnya? Kenapa kita harus berdebat, saling tuding kiri dan kanan bahwa Anda salah, Anda tidak benar. Nah, kalau memang Dr. Tifa merasa bahwa sudah tidak ada masalah, jangan datang ketika dipanggil, itu yang pertama. Betul. Yang kedua, ngapain Prapit? Toh nggak ada masalah lagi kan? Iya. Apanya lagi yang mau diuji? Jelajahi Kira-kira Pak Alkaitiri bisa nggak menjawab? Ketika jaksa sudah melimpahkan berkas itu ke pengadilan, ya, artinya status dari tersangka itu menjadi terdakwa. Kan begitu. Nah, kalau memang dia sudah bebas, memang betul-betul sudah ada bebas, putusan dari hakim menyatakan dia bebas, ngapain Prapit? Ngapain juga kalau memang sudah bebas? Ngapain ketika ada jadwal undangan sidang, ngapain datang? Aduh, jangan dibolak-balik lah kawan. Inilah kadang-kadang mau aja kita dibodoh-bodohi sama orang bodoh. Gimana? Ya, sekarang kita kembali dulu ya ke ancaman pembunuhan tadi. Siapa lah kira-kira yang mau melakukan ancaman pembunuhan kepada Dr. Tifa? Kayaknya nggak ada deh. Nggak usah mengada-ada. Nggak usah mengada-ada, Tifa. Ya, kita bisa saja melakukan rekayasa-rekayasa. Contoh, kita sendiri pakai nomor yang lain. Kan begitu. Bikinlah SMS atau WA ya, yang di dalamnya isinya pengancaman. Kan begitu. Untuk apa? Untuk mendramatisir. Aku tidak menuduh loh ya.
Nggak usahlah sekelas kau sekarang, sedangkan sekelas Tempo yang sudah media nasional sampai sekarang nggak tahu siapa yang ngirim ke Pele Baby. Makanya netizen masyarakat mencurigai mereka sendiri yang ngirim ke Pele Baby itu ke kantor mereka. Nggak tahu entah ini siapa. Menurut masyarakat, menurut netizen. Jadi kalau bicara kayak gitu-gitu, teror lah, ancaman pembunuhan lah, ancaman penzoliman lah segala macam, itu penilaianmu. Nggak kurang kerjaan juga orang ngancam-ngancam kau untuk dibunuh. Satu-satunya yang mau mengancam membunuh itu debt collector. Kalau ada utang, biar tahu kalian, jangankan ya seharga apartemen 3 juta pun contohnya datang ke debt collector, bayar utangmu, kalau nggak aku matikan kau. Berapa banyak sih utangmu? Mau nanya aja aku. Ancaman pembunuhan jangan kau kait-kaitkan, ya kan, semuanya kau kait-kaitkan. Mau call kompresi pers kau ya untuk masalah penyitaan penyitaan aset, penyitaan apartemenmu itu. Tunggu dulu. Apartemen yang mana? Apartemen yang dibilang Eli dan Neti waktu kemarin itu ditangkap itu kau, ya di situ ada laki-laki yang bukan suamimu. Entah itunya. Yang katanya si Topik itu kata Eli dan Neti. Atau memang Topiknya nama suamimu? Oh, iyalah kalau memang Topik nama suamimu ya udahlah, beres lah itu. Aman lah itu. Jangan ada fitnah di antara kita. Oke, jadi itu dulu dari Opung Parbela. Kita akan melihat ya bagaimana kelucuan ini akan bergulir. Ini sudah ya, Opung Parbela sudah menghitung, membahas tentang Roy Suryo dan Tifa. Ini sudah episode yang ke-835. Besok kita akan masuk episode yang ke-836. Oke? Itu dulu dari Opung Parbela. Salam Parbela, salam NKRI, NKRI harga mati.